Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kimia. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi teori tumbukan. Nah, untuk itu, untuk lebih memahaminya, silahkan Ananda sekalian untuk menyimak materi dari video berikut. Kita akan belajar tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Jadi teman-teman, reaksi ya dalam hal ini adalah reaksi kimia itu dapat berlangsung itu karena adanya tumbukan antar partikel reaksi. Jadi misalkan ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Ini reaksi ini bisa terjadi karena adanya tumbukan antara partikel A dan partikel B. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja. Pertanyaannya kemudian adalah apakah semua tumbukan itu menghasilkan atau apakah semua tumbukan itu bisa berlangsung dan menghasilkan suatu produk reaksi? Jawabannya adalah tidak. Jadi, tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi kimia adalah hanya tumbukan yang efektif. Ya, jadi tumbukan yang efektif. Lalu pertanyaannya adalah tumbukan efektif itu yang seperti apa? Jadi paling tidak ada dua syarat untuk tumbukan yang efektif. Syarat yang pertama adalah tumbukan itu berlangsung secara efektif jika arah atau orientasi dari partikel yang bertumbukan itu tepat. Jadi bisa kita tuliskan arah atau orientasi tumbukan yang tepat. Kemudian selain arah atau orientasi tumbukan, tumbukan itu bisa berlangsung efektif jika ada energi yang cukup. Ya, jika ada energi yang cukup. Nah, energi minimum untuk dapat menghasilkan tumbukan yang efektif itu kita sebut sebagai energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu adalah energi minimum yang menghasilkan suatu tumbukan yang efektif. Nah, jadi suatu katalis itu bisa mempercepat laju reaksi karena katalis ini bisa menurunkan energi aktivasi dari reaksi tersebut. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastisin, untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Tenaga tersebut disebut energi aktivasi. Tumbukan yang menghasilkan produk merupakan reaksi kimia. Reaksi tersebut membutuhkan energi aktivasi, sehingga
Tumbukan yang efektif hanya terjadi apabila memenuhi energi aktivasi. Berikut saya berikan contoh pada suatu reaksi. Contohnya adalah reaksi penguraian NO2Cl ya. Jadi 2 NO2Cl menjadi 2 NO2 plus Cl2. Nah, reaksi ini itu salah satu tahapnya ya. Jadi salah satu tahapnya adalah yang saya tuliskan di bawah ini. Jadi salah satu tahapnya adalah NO2Cl plus Cl menjadi NO2 plus Cl2. Ini salah satu tahapnya. Nah, kita akan tinjau yang faktor pertama tadi, faktor arah atau orientasi tumbukan yang tepat. Nah, perhatikan di sini ada saya beri A, kemudian B. Pada gambar A, ini adalah gambar NO2Cl ya. Jadi NO2Cl yang ini, itu gambarnya adalah yang ini. Nah, dia akan bereaksi dengan Cl. Jadinya ini Cl yang hijau ini ya. NO2Cl akan bereaksi dengan Cl. Membentuk nantinya adalah Cl2. Kalau dia mau membentuk Cl2, berarti Cl ini kan harus berdekatan dengan Cl supaya nanti jadi Cl2. Nah, tetapi kita lihat pada gambar yang A, ini Cl ini dekat dengan O atau mendekati O ya. Sehingga kalau Cl-nya mendekati O, maka dia tidak akan menjadi Cl2. Artinya orientasi NO2Cl terhadap Cl itu tidak tepat ya, karena tidak bisa menghasilkan Cl2 ya. Sehingga ini adalah bukan tumbukan yang efektif yang A ini. Oke, kemudian silahkan teman-teman lihat gambar yang B. Di sini sama-sama NO2Cl plus Cl. Bedanya adalah yang NO2Cl ini orientasinya adalah Cl-nya di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini, kemudian O-nya di sebelah kiri. Nah, orientasi NO2Cl yang seperti ini ketika berdekatan dengan Cl, itu Cl-nya sama-sama bisa mendekat, sehingga orientasi yang seperti ini menimbulkan adanya tumbukan yang efektif atau tumbukan yang tepat. Nah, sehingga karena Cl tadi berdekatan dengan Cl, maka hasilnya adalah NO2 dan Cl2. Jadi inilah yang dianggap sebagai arah atau orientasinya tepat, gambar yang B ini ya. Sehingga karena arah atau orientasinya tepat, maka bisa menghasilkan tumbukan yang efektif. Oke, jadi yang B ini ya yang menghasilkan tumbukan yang efektif. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian faktor yang kedua selain arah atau orientasi, yang kedua adalah energi aktivasi. Jadi teman-teman, energi aktivasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk menghasilkan tumbukan yang efektif. Nah, di sini ada diagram energi ya untuk suatu reaksi. Jadi dari reaktan menjadi produk. Tadi contohnya reaksinya masih sama, yaitu ini NO2Cl plus Cl menjadi NO2 plus Cl2. Nah, teman-teman perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Ini adalah energi aktivasi. Jadi ini ya teman-teman. Di sini itu adalah puncak dari energi aktivasi. Sehingga EA-nya itu dari sini ya, dari atas ini ke ini, garis putus-putus ini adalah nilai energi aktivasi. Jadi sekian. Nah, kemudian suatu reaktan itu dia harus mampu melalui energi aktivasi sebelum menjadi produk. Ya, ketika suatu reaktan itu tidak mampu melewati energi aktivasi, maka dia tidak akan menjadi produk. Agar reaktan-reaktan itu mampu melalui energi aktivasi, maka yang dilakukan adalah dengan cara memberikan suhu yang
tinggi. Nah, suhu yang tinggi ini menyebabkan energi kinetik dari molekul-molekul bereaksi itu mampu menuju atau mampu melampaui dari energi aktivasi tadi. Sehingga kalau dia mampu sesuai dengan energi aktivasi, maka dihasilkan suatu tumbukan yang efektif. Nah, kita lihat pada reaksi tadi NO2Cl plus Cl itu ya, ini kan reaktan. Nah, digambarkan di sebelah sini. Jadi ini NO2Cl dan Cl, ini kan reaktan masih sendiri-sendiri. Kemudian dia harus melalui yang disebut tadi ya, energi aktivasi di sini. Nah, keadaan reaktan-reaktan yang sudah bergabung ini dalam energi aktivasi ini disebut dengan keadaan transisi atau kompleks teraktivasi, di mana Cl dan Cl tadi berdekatan tadi ya, orientasinya sudah pas, berdekatan. Ini masih menjadi satu antara Cl dengan NO2Cl. Jadi masih jadi satu pada saat di sini di energi aktivasinya ini, dan ini dianggap sebagai keadaan transisi. Nah, kemudian turun, energinya turun lalu menjadi produk, di mana produk ini sudah sendiri-sendiri yaitu NO2 dan Cl2. Bisa dilihat di sini NO2 dan Cl2. Nah, seperti itu penjelasan dari teori tumbukan, teman-teman. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan atau yang bisa mengakibatkan suatu tumbukan yang efektif. Faktor yang pertama adalah arah atau orientasi tumbukan yang tepat, dan faktor yang kedua adalah energi yang cukup. Nah, setelah terjadi reaksi kimia karena adanya tumbukan yang efektif antar partikelnya, maka untuk mempercepat laju reaksinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu memperbesar energi kinetik molekulnya atau menurunkan harga energi aktivasi. Kedua cara ini bertujuan agar molekul-molekul semakin banyak memiliki energi yang sama atau lebih dari energi aktivasinya. Sehingga tumbukan yang terjadi semakin banyak, maka peluang tumbukan yang efektif pun juga akan semakin banyak. Energi aktivasi ini dapat menerangkan mengapa konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi atau molaritas. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Kondisi manakah yang lebih memungkinkan terjadinya tabrakan atau gesekan? Di jalan yang sepi atau yang padat? Tentu di jalan yang lebih padat ya. Hal yang sama terjadi pula dalam larutan. Suatu larutan dengan molaritas yang tinggi mengandung molekul dengan molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan yang molaritasnya rendah. Larutan dengan molaritas tinggi merupakan larutan yang pekat, dan larutan dengan molaritas yang rendah merupakan larutan yang lebih encer. Pada molekul pekat, letak molekulnya rapat, sehingga lebih sering terjadi tumbukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi bereaksi, semakin banyak jumlah partikel bereaksi, sehingga akan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel yang mengakibatkan laju reaksi semakin cepat. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Sebagai contoh, tablet vitamin C dan serbuk vitamin C. Jika kedua jenis vitamin C ini dilarutkan, manakah yang akan lebih cepat bereaksi? Manakah yang lebih cepat larut? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada yang tablet. Kenapa demikian? Serbuk memiliki permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan kepingan. Kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Kepingan yang berbentuk balok memiliki luas permukaan tertentu. Dan ketika kepingan tersebut dipecah menjadi beberapa bagian atau menjadi serbuk, luas permukaannya tentu saja akan bertambah.
Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Semakin luas permukaan, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel, sehingga akan semakin cepat terjadinya reaksi. Yang ketiga adalah suhu. Pada suhu tinggi, partikel-partikel akan bergerak lebih cepat. Energi kinetik partikel meningkat, sehingga jika saling bertabrakan akan menghasilkan energi yang tinggi pula. Peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan, suhu semakin tinggi, laju reaksi akan semakin cepat. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang terakhir adalah katalis. Beberapa reaksi ada yang sukar berlangsung karena tingginya energi aktivasi. Oleh karena itu, agar reaksi lebih mudah berlangsung, perlu ditambahkan katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan jumlah. Dan fungsi katalis adalah untuk menurunkan energi aktivasi. Adapun zat yang keberadaannya dapat memperlambat laju reaksi dinamakan dengan inhibitor. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga Ananda sekalian dapat memahami materi yang telah disampaikan tadi. Dan sekarang, silakan Ananda sekalian untuk mengerjakan latihan yang ada di ILKPD ini. Selamat mengerjakan!